Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Supriyadi. Pada video berikut, kita akan mencoba membuat aplikasi berbasis GUI dengan menggunakan Java. Di sini kita mulai dengan persiapan dulu bagaimana mengkonfigurasi agar bisa terkoneksi dengan database MySQL. Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Baik, kita mulai mencoba membuat sebuah project dengan menggunakan Java. Di sini saya menggunakan IDE NetBeans. Ini adalah salah satu IDE favorit saya. Nah, untuk memulai membuat sebuah project, kita tinggal membuat di sini file, new project. Kita pilih Java application, next. Kita sebutkan namanya atau kita inisiasi namanya. Sebagai contoh, project kita adalah library. And finish. Nah, secara default Java akan membuat beberapa directory, yaitu libraries, kemudian source packages di sini. Ini adalah main kita, library.java. Nah, karena kita akan membuat sebuah project dengan menggunakan database MySQL, berarti yang pertama kita akan setting dulu, tambahkan library MySQL di program kita. Kita klik library, kita klik kanan, add library. Kita pilih MySQL JDBC driver. Ini biasanya sudah ada ketika kita install NetBeans. Kemudian add library. Kalau belum ada, ya kita melakukan instalasi dulu driver untuk koneksi ke MySQL. Kita add library. Nanti di sini kita akan mempunyai dua library yang sudah kita siapkan. Yang pertama adalah library JDK itu sendiri, Java Development Kit. Kemudian ini adalah driver MySQL yang sudah kita install barusan. Kemudian seperti biasanya saya menyiapkan sebuah kelas untuk koneksi ke MySQL. Ini kita tinggal klik new Java class. Kita beri nama ConDB. Kita finish. Nah, di sini ada sebuah kelas ConDB. Seperti biasanya saya menyiapkan dua fungsi di ConnectionDB ini. Yang pertama adalah fungsi untuk melakukan select atau mendapatkan query dari database, dan satu lagi adalah untuk mengeksekusi seperti insert, update, dan delete. Oke, ini ada dua. Yang pertama adalah query result. Di sini saya menggunakan vector untuk mendapatkan hasil dari query-nya. Kemudian yang satu lagi adalah query execute. Ini untuk insert, delete, dan update. Oke. Nah, kalau di Java ini adalah error-error karena dia membutuhkan import library yang lain. Caranya mudah, tinggal klik kanan, klik fix import. Oke. Lalu kita klik OK. Baik, dengan kita fix tadi, dia akan menambahkan beberapa import library sehingga kita sudah tidak mendapatkan error lagi. Lalu kita membutuhkan beberapa parameter untuk koneksi ke database, yaitu adalah hostname. Ini adalah alamat IP address untuk server kita, untuk server di database-nya, sementara kita menggunakan localhost. Kemudian nama database-nya di sini saya menggunakan
nama database-nya adalah DB Library. Kemudian usernya untuk connect ke database adalah root, dan sementara tidak ada password. Oke, ini adalah fungsi untuk koneksi ke database kita. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah database dengan nama DB Library. Kita connect ke MySQL, lalu kita create database dengan nama DB Library. Oke. Kemudian kita membuat tabel-tabelnya. Untuk di awal kita coba membuat tabel buku. Oke, jadi kita membuat sebuah tabel dengan nama tabel buku dengan primary key-nya ID. Kemudian title untuk judul, author ini penulis, tahun, kemudian publisher-nya, dan number adalah jumlah buku yang tersedia. Oke. Ini yang lain adalah karakter, dan untuk number ini kita buat integer. Kemudian untuk set ID ini supaya auto increment, oke, kita setting dengan auto increment. Sehingga kalau kita describe, oke, use DB library, kemudian describe table book. Oke. Kita coba insert sebuah buku. Ini saya mencoba insert sebuah buku dengan judul Sistem Informasi Bisnis. Penulisnya adalah Edi Suprihadi. Tahun terbitnya adalah 2021, penerbitnya Andi, dan jumlahnya 5. Kalau kita select bintang from table book, oke, kita punya satu record untuk uji coba. Sekarang kita coba membuat sedikit coding untuk mengakses database MySQL kita. Ini supaya lebih simple, ini kita gabungkan ke paket library, kita drag aja. Oke, refactor. Oke, sekarang kita punya satu paket di program kita, yaitu library dan connection DB. Sekarang kita coba mengakses, kita panggil objek kelasnya conDB, nama objeknya con misalkan, sama dengan new conDB. Oke. Lalu kita membutuhkan sebuah vektor data, vektor data misalkan sama dengan con query result str SQL. Str SQL-nya sebagai contoh select bintang from table book. Lalu kita print fact data. Coba kita run. Oke, berarti kita sekarang punya vektor ini hasil dari koneksi ke MySQL kita dengan perintah select bintang from table book. Berarti sampai di sini persiapan kita dan konfigurasi kita untuk koneksi ke database sudah berjalan dengan baik.